sampai akhirnya aku udah bener-bener meninggalkan agama. Nah akhirnya jadi pas setelah aku nikah itu memang aku kan bukan tipikal yang religius, dan suami pun bener-bener mengarahkannya itu bukan dengan cara memaksa, karena mungkin dia tahu karakter aku gitu, kalau aku dipaksa akan semakin menolak. Nah akhirnya mulai belajar dari awal lagi nih, mulai dari sholat gitu, terus pokoknya konsep-konsep dasar dalam agama lah gitu, sampai akhirnya aku ngerasa memang bener sih kayak sholat tuh kita harus lakuin karena itu kebutuhan kita. Ibaratkan aku tidak mau menzolimi diri aku terus-terusan terlarut dalam kehidupan duniawi sampai aku kayak mengenyampingkan waktu aku bener-bener kayak quality time aku sama sang pencipta aku. Hobi membaca dan kecintaannya terhadap dunia sains membuatnya percaya kalau harus berpikir sesuai dengan logika. Menurutnya, agama dan logika itu berbeda. Karena mungkin aku tidak mempelajari agama ya, sangat nggak mempelajari agama, aku lebih jatuh cinta pada sains gitu, dan pada saat itu aku keseringan jalan-jalan sih sebenarnya, traveling terus ngobrol sama orang-orang, dan salahnya orang-orang yang sharing sama aku tuh rata-rata either agnostik atau ateis gitu. Jadi pola pikir aku juga terarah ke sana sih. Jadi karena referensi yang aku dapat referensi sesuai kepercayaannya mereka gitu. Dan misalkan aku ke museum, entah kenapa pada saat itu kayak kok aku percaya banget teori evolusi gitu. Padahal kan itu sekedar teori aja. Itu sih yang bikin perjalanan aku menuju hijrah aku tuh belok-belok banget gitu. Sampai akhirnya hidayah datang melalui Al-Quran. Ratna mendapat pencerahan dan percaya Islam. Pada saat itu sih sebenarnya aku lagi jalan-jalan ke toko buku aja, emang aku hobi beli buku sih, aku suka baca novel, suka baca pokoknya apapun itu. Sebenarnya aku tipikal pencinta literatur gitu orangnya. Kebetulan di bagian bestseller atau new arrival gitu, aku lupa judulnya sih yang bikin aku kayak menarik nih gitu. Al-Quran dan sains. Terus di bawahnya kayak ada subjudulnya lagi, agama di mata sains gitu. Jadi kayak wah keren banget nih, mungkin yang ini nih yang harus aku baca. Dan itu aku beli, memang kayak 3 halaman pertama yang aku baca itu udah bikin aku kayak nangis mewek. Memang ternyata selama ini tuh yang aku pelajari salah gitu, bukan ya memang referensi yang aku dapat tentang agama itu salah gitu. Nah semenjak itu baru aku merasa memang benar ternyata Islam itu adalah menurut aku ya satu-satunya agama yang tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan gitu. Kalaupun tidak banyak hal-hal yang saat ini ilmu pengetahuan belum bisa jelaskan gitu. Maksudnya wahyu yang ada ayat-ayat yang dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan belum bisa jelaskan. Cuma aku yakin kedepannya mungkin arah ilmu pengetahuan itu akan lebih bisa membuka dan mencerahkan kita lah gitu. Ratna menata hidupnya kembali untuk menjalankan kewajibannya sebagai muslim, termasuk menutup aurat. Sampai akhirnya karena menutup aurat kan aku mikir ya udahlah, yang penting kita baik aja dulu, yang penting ya itulah klise gitu, hijabin aja dulu hatinya gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa loh kok kita kayak mau bikin aturan sendiri ya, padahal ini sang pencipta kita gitu ngasih aturan. Tapi kita mau bikin aturan untuk hidup kita sendiri ya nggak bisa sih. Maksudnya banyak hal-hal mungkin yang kita sebagai hambanya pun belum mengerti. Tapi kalau misalkan kita meyakini Allah, ya udah aku sih berpikirannya ya udah jalanin aja dulu semua kewajibannya. Insya Allah pada waktunya kalau kita memang niat ngedeketin diri sama Allah, kita niat untuk belajar agama yang kita peluk gitu, insya Allah kita akan mengerti hikmahnya lah dari itu semua. Sekarang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada Ratna. Ya itu dia sih sebenarnya, dengan aku menjalani keseharian aku semakin banyak kayak Masya Allah ya, bener-bener kuasa Allah banget. Kayak bisnis aku yang Sisi Rice aja kan itu kayak iseng-iseng, aku lagi sama Aca ngobrol, kak kita apa kayak usaha kayak apa ya gitu. Baju udah banyak banget, ntar aja deh, atau enggak makanan aja deh, itu kayak passion gue gitu. Yaudah lagi berdagang kan sunnah Rasul, yaudah kita coba aja yuk, iseng-iseng berhadiah. Nah memang kebetulan aku hobi masak kan orangnya, nyobain masak terus kasih tester ke temen-temen, mereka pada suka. Dan alhamdulillah pas jualan animo orang-orang tuh bener-bener respon itu sangat bagus. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan ini kita insya Allah udah akan mau buka cabang yang ketiga gitu. Jadi ya karena mungkin aku dalam hati kecil
aku bener-bener pasrahin sama Allah. Memang apa ya, kayak ibaratkan kehidupan kita, rezeki kita semua Allah yang ngatur. Jadi kalau misalkan kita tanemin dalam hati apa ya, kayak aku nothing tulus lah, aku ikhtiar aja. Mau sukses mau enggak itu beneran tergantung sama Allah aja. Yang penting kita berusaha, dan alhamdulillah ya dikasih jalannya aja sih gitu. Karena memang aku juga kan ya pelan-pelan meninggalkan dunia entertainment gitu, bukan karena apa sih, karena memang aku pengen fokus untuk menjalankan peran aku sebagai ibu gitu. Karena memang aku ngerasa sebenarnya dalam Islam pun wanita sangat mempunyai peran yang apa ya, peran yang strategis lah gitu dalam apa ya, kehidupan gitu. Karena memang kita yang akan mencetak generasi-generasi berikutnya. Jadi kalau misalkan aku berharap ya, misalkan ya kayak kita pengen generasi kita yang berikutnya jadi generasi yang lebih hebat, jadi apa ya, jadi bangsa yang lebih hebat gitu ya. Itulah tugas-tugas kita sebagai wanita untuk mendidik anak-anak kita nanti supaya insya Allah generasi berikutnya Indonesia tuh jauh lebih oke lagi daripada generasi aku gitu. Karena aku membayangkan gimana ya kalau aku tuh di posisi mereka gitu. Dengan cukup ngebayangin itu aja pasti kita manusia ada rasa empati yang sangat mendalam lah ya. Apalagi sekarang aku seorang ibu, punya anak-anak kecil. Kadang lihat anak aku, ini makan enak, pulang sekolah nonton, makan, main gitu. Sementara kayak anak-anak kecil di belahan dunia yang yang konflik itu, kayak untuk mereka bertahan hidup aja tuh sulit gitu. Banyak yang dari umur-umur mereka kecil banget udah kehilangan orang tuanya. Jadi apa ya, kayak rasa bersyukur aku dengan kehidupan aku yang aku jalani sekarang kayak ngedorong aku untuk kita harus lebih peduli lagi sama mereka. Karena kalau misalkan kita dalam posisinya mereka, support dari orang-orang aja tuh akan sangat berarti untuk kita, ibaratkan apa ya, menjalani hari-hari kita yang berat lah gitu. Sebagai seorang muslimah, menurut aku sih yang penting kita respect yourself, dan others will respect you terus. Yang lebih penting lagi, kalau misalkan